satu atau dua tempat saja. Jadi makanya kita bahas ini terlebih dahulu agar lebih mudah. Karena kalau misalnya kita bahas hukum yang umum seperti misalnya kita bahas hukum nun mati dan tanwin atau hukum mim sukun dan tanwin, itu sudah sangat sering kita jumpai ya. Namun pembahasan kaidah-kaidah khusus seperti ini mungkin masih jarang ditemui. Maka insyaallah malam hari ini kita akan tuntaskan dengan singkat insyaallah untuk membahas kaidah-kaidah ini. Sebelumnya mungkin ada sedikit tambahan dari perkataan para ulama ya. Jadi perkataan para ulama, dan ini juga perkataan yang mungkin sering diucapkan oleh syekh saya ketika mengajar. Jadi kalau perkataannya seperti ini, idza rumtal ulum bi ghairi syaikhin bolalta anit tariqil mustaqim. Jadi intinya kalau kita belajar tapi nggak ada bimbingan seorang guru, ya nggak ada bimbingan seorang guru, maka kita telah sesat dari jalan yang lurus. Nah, maka ini pentingnya kita belajar dengan memiliki guru ya. Jadi agar sumber ilmu yang kita pelajari juga jelas ya. Meskipun ujung-ujungnya misalnya kembali lagi ke dalil Al-Qur'an dan hadis, tapi tetap kita harus punya guru untuk membantu kita memahamkannya. Karena mungkin kalau kita sendiri belajar otodidak gitu kan, nanti bisa menafsirkan ayat yang tidak sesuai dengan maknanya gitu. Jadi sesuai penafsiran kita sendiri kan, itu juga berbahaya. Maka dari itu pentingnya seorang guru dalam sebuah belajar adalah agar kita tidak tersesat dari jalan yang lurus ya. Jadi ini merupakan ringkasan ya. Jadi ringkasan materi hukum-hukum atau kaidah-kaidah khusus dalam riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah ya. Jadi tulisan ini disusun oleh teman saya, yaitu Ustadz Teguh Reza Pahlevi. Beliau merupakan salah satu mahasiswa di Lipia Jakarta ya. Sekarang kalau nggak salah semester 3 beliau, semester 3, dan beliau sudah punya ijazah Al-Quran 10 qiraat. Jadi beliau telah menghatamkan Al-Quran dengan riwayat yang 20 itu. Jadi udah setoran selesai 20 dengan 20 riwayat yang berbeda dengan guru beliau gitu. Insyaallah kita akan mulai bahas dari poin yang pertama yang bisa dilihat. Jadi mungkin nanti insya Allah kalau ada yang kurang paham mungkin bisa ditandai terlebih dahulu. Nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab insya Allah ya. Oke. Jadi ini adalah beberapa poin ya yang diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz dari Asim jalur Syatibiyah. Jadi bisa ditekankan di sini ya. Kaidah ini hanya terkhusus untuk riwayat Hafiz dari Imam Asim dari jalur Syatibiyah ya. Jadi Hafiz imamnya Asim, lalu jalurnya namanya jalur Syatibiyah. Karena nanti Hafiz pun punya jalur-jalur lain seperti jalur Thayyibatun Nasyr, jalur Al-Misbah, banyak sekali jalur. Walaupun masih riwayat Hafiz, tapi nanti punya banyak jalur. Nah, yang kita bahas di sini adalah jalur Syatibiyah yang paling masyhur atau yang paling banyak dipakai oleh orang kebanyakan. Termasuk sanad saya pun riwayat Hafiz dari Imam Asim dan dari jalur Syatibiyah ya. Pertama kita akan masuk ke pembahasan mad wajib muttasil ya, mad wajib muttasil. Nah, untuk mad wajib muttasil sendiri dia dibaca dengan kadar 4 sampai 5 harokat ya, 4 sampai 5 harokat. Jadi ada suatu penamaan dalam kadar harokat ya. Misal 2 harokat dalam istilah tajwid disebut dengan qasr ya. 2 harokat itu qasr. Lalu 3 harokat itu fawaiqul qasr. Lalu dilanjutkan dengan 4 harokat dinamakan dengan tawasud. Jadi ini adalah istilah mad dalam ilmu tajwid. Lalu 5 harokat adalah fawaiqul qasr, dan yang terakhir 6 harokat adalah tul atau isba', artinya panjang ya. Jadi ada beberapa istilah seperti itu. Nah, mad wajib muttasil sendiri dibaca 4 sampai 5 harokat. Namun catatan penting, ketika kita waqaf di mad wajib muttasil wajib dibaca dengan 6 harokat. Contohnya misalnya ada di sini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Nah, ini merupakan satu kaidah khusus ketika kita waqaf pada mad wajib muttasil, wajib dibaca dengan 6 harokat disertai dengan sedikit hentakan di akhir. Kenapa ada hentakan di akhir? Untuk memperjelas bahwa adanya huruf hamzah di akhir kata tersebut. Bisa dipahami ya.
Nah, kalau kita membaca mat wajib mutasil yang posisinya ada di tengah ayat atau kita bacanya secara wasal, secara disambung dengan tidak di waqaf, maka kita baca dengan kadar harokat 4 sampai 5. Contohnya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, sebelum kita lanjutkan, mat wajib sendiri itu adalah dia akan terjadi ketika ada mat tobi'i atau mat asli yang bertemu dengan hamzah pada satu kata yang sama. Contohnya ulaika, satu kata, atau kata lain jaa. Ketika ada mat tobi'i ja, setelahnya ada hamzah dalam satu kata, maka dihukumi dengan mat wajib muttasil. Jaa atau minas sama atau ma'a, ya contohnya seperti itu. Lalu kita lanjut ke poin yang selanjutnya, ya. Ini harusnya nomor 2 ya, mungkin ada kesalahannya. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Oke. Mat wajib munfasil itu mirip-mirip dengan mat wajib mutasil. Bedanya, kalau mat wajib mutasil ada mat tobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau mat jaiz munfasil adalah dia bertemunya mat tobi'i dengan hamzah di kalimat atau kata yang berbeda. Jadi matnya di kata pertama, hamzahnya di kata selanjutnya. Contohnya misalnya ku anfusakum, ku satu kata, lalu anfusakum juga kata selanjutnya. Ku anfusakum atau bima anzala, bima lalu setelahnya ada kata anzala, ya, bima anzala. Kadarnya pun sama, kadarnya dibaca dengan 4 sampai 5 harokat, 4 sampai 5 harokat, ya. Nah, untuk selanjutnya kita buka halaman selanjutnya. Jadi mat jaiz munfasil ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah yang jelas dan yang samar, ya. Maksudnya yang samar gimana? Contoh kita lihat halaman selanjutnya pada kalimat ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Mat dan hamzahnya tidak terlihat pada kata yang terpisah. Betul kalau kita lihat tulisannya ya ayyuhan nas, ya. Jadi seolah-olah mereka satu kata, padahal aslinya mereka 2 kata. Ya ayyuha, hanya untuk mempermudah tulisan di mushaf dijadikan satu kata. Maka ya ayyuhan nas itu juga termasuk dihukumi dengan mat jaiz munfasil, bukan mat wajib mutasil, ya. Walaupun dari segi penulisan di mushaf mereka satu kata, namun aslinya mereka tidak satu kata. Aslinya 2 kata, namun untuk mempermudah penulisan di mushaf dijadikanlah satu kata. Lalu juga pada kalimat selanjutnya, pada ha antum. Kalau kita lihat itu seperti satu kata, nyambung tulisannya, ha antum. Padahal aslinya dia ada 2 kata. Hanya untuk memudahkan penulisan di Al-Qur'an supaya tulisannya menjadi simpel, maka dijadikan satu kata. Tapi hukumnya tetap mat jaiz munfasil, bukan mat wajib mutasil, ya. Jadi insya Allah bisa dipahami di sini. Dalam jalur Syatibiyah yang kita pakai, Hafiz An Asim dari jalur Syatibiyah, mat jaiz munfasil sama dengan mat wajib mutasil, dibaca dengan kadar 4 sampai 5 harokat, ya. Namun ketika dia diwakafkan atau kita berhenti pada mat jaiz munfasil, cukup dibaca dengan 2 harokat. Contohnya misalnya ada kata atau ayat qalu amanna, kita wakaf pada kata qalu, cukup qalu amanna wa idza, contoh seperti itu. Jadi ketika kita wakaf di mat jaiz munfasil cukup dibaca dengan 2 harokat, berbeda dengan mat wajib tadi. Ketika kita membaca mat wajib itu harus dibaca dengan 6 harokat ketika kita wakaf pada hukum tersebut. Oke. Selanjutnya insya Allah kita langsung loncat ke yang bawah. Jadi di sini ada kata-kata khusus, ya. Kata-kata khusus di dalam Al-Qur'an.
Mungkin supaya lebih enak bisa dibuka mushafnya. Di surat, kita lihat surat Al-An'am dulu. Surat Al-An'am ayat 143. Surat Al-An'am ayat 143. Surat ke-6 ayat 143. Mungkin Ustaz bisa di ini halamannya. 147. Halaman 147 ayat 143. Halamannya 147. Pada ayat sama niat azwaj. Sama niat azwaj.